Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah pada pagi hari ini, pagi hari yang cerah ini kita bertemu kembali pada pelajaran PAI kelas 4. Mudah-mudahan kalian juga di rumah pada sehat dan baik semuanya. Ada yang belum sholat subuh? Alhamdulillah sudah sholat subuh semua ya. Mari kita mulai pelajaran dengan baca basmalah. Tadi udah baca makhraj kan? Alhamdulillah sudah tilawah. Anak-anakku, kita sudah mempelajari pelajaran 1 dan pelajaran 2. Kita sekarang masuk ke pelajaran Aku Anak Soleh, halaman 23. Ini ada gambar pertama, semua lihat bukunya. Lihat gambar pertama antara kambing dengan pemerahnya, kemudian sudah diperah, dan gambar ketiga tinggal hasil perahan dan bicara. Oke. Bagian A, Bapak akan bahas tentang jujur disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jujur, bahasa Arabnya as-sidqu, sidik, benar, jujur, lawannya bohong. Nah, ada kisah di zaman Pak Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah salah seorang khalifah yang tegas. Beliau terkenal dengan ketegasannya dan keadilannya. Jadi suatu malam, kebiasaan Umar bin Khattab itu sebagai seorang pejabat, seorang presiden, beliau selalu berkeliling-keliling memantau bagaimana rakyatnya, melihat kondisi rakyatnya, apakah rakyatnya ada yang sengsara, ada yang perlu dibantu, ada yang perlu ditolong dan sebagainya. Suatu ketika beliau sedang jalan. Nah, dilihat ketika jalan, dilihat ada sebuah rumah kecil. Kemudian Umar bin Khattab tertarik melihat ke rumah kecil dan didengar ada pembicaraan anak gadis dengan ibunya. Bapaknya sudah meninggal, kata ibunya, "Nak, susu perahan kita hari ini cuma sedikit dapatnya. Kalau kita jual di pasar nanti cuma sedikit, dan pelanggan kita banyak. Gimana supaya pelanggan kita tidak kecewa? Kalau susu itu kalau sedikit supaya kebagian semua, kita tambah dengan air." Kata anaknya, "Jangan ibu, nanti kalau kita campur kita berbohong. Yang kedua, nanti kalau Pak Umar bin Khattab tahu, kita akan kena sanksi." Ibunya, kan Umar bin Khattab nggak tahu. Nah, Umar bin Khattab nggak tahu, tapi Allah, Tuhan kita itu mengetahui apa ya. Kalau kita tambah, kita berarti berbohong, menjual susu dengan campuran air. Lebih baik kita berterus terang. Pada saat ini hasil susunya memang sedikit dan tidak bisa melayani banyak. Luar biasa. Umar bin Khattab mendengar jawaban dari putri tadi, mengatakan dengan jujur, dengan tidak ada yang tahu, tapi Umar bin Khattab melihat garis tersebut luar biasa. Makanya setelah itu garis tersebut digunakan oleh Umar bin Khattab untuk menikahkan dengan anaknya.
luar biasa dengan kejujurannya pada saat sulit, pada saat tidak punya uang, dibutuhkan untuk banyak uang, tapi jujur dia hanya melihat kamu. Nah itu pelajaran berharga pada kisah Umar bin Khattab dengan ibunya yang ingin menjual susu tapi susu bujuk, tapi itu kejujuran berharga luar biasa. Dia akhirnya dilamar yang dijadikan mantu oleh Umar bin Khattab yang ketika itu menjadi kepala negara, menjadi khalifah. Anak sekalian, di banyak kisah kita sesuai dengan bab yang sedang kita bahas ini, jujur disayang oleh Allah. Allah sayang kepada gadis yang tadi langsung dinikahkan dan dijadikan menjadi mantu khalifah. Begitupun pada setiap kesempatan kita disuruh untuk jujur dalam kondisi bagaimanapun. Kata peribahasa, katakan yang benar meskipun itu pahit. Ini dalam kesempatan ini juga banyak kisah-kisah tentang kalau kita benar jujur, insya Allah Allah akan berikan kita yang luar biasa. Kami dalam kehidupan sehari-hari juga ada pelajaran di sekolah. Ini pelajaran susah banget ini. Di rancangan mana susahnya? Jangan sekali-kali kamu dengar. Lihat teman, tanya teman. Itu nggak berkah. Nah, tapi kalau kita nggak bisa mulai saat itu, kita akan bisa besok. Nggak apa-apa sekarang saya nggak bisa, tapi saya nggak mengintek, saya akan belajar sungguh-sungguh. Nah itu dengan jujur dengan bohong. Nah ada uang orang tuanya di rumah, nggak ada uang ada, kamu lihat ada 5.000, ada 10.000, 100.000, dia sudah pengen jajan. Itu jangan sekali-kali diambil jajan. Bagusnya kamu minta dengan orang tua. Jujur, apapun yang ini jujur, kejujuran akan membawa kita kebahagiaan, akan membawa kita ketentraman. Asidku ya hadirat bir, kejujuran akan membawa kebaikan. Ini contoh kisah Umar bin Khattab dengan putrinya. Ini kita bisa terapkan kehidupan kita. Wow, bagaimanapun usahakan kamu jangan berdusta, jangan berbohong. Katakan kalau pelajaran tidak mantap, kalau ada kesulitan yang ini didapatkan lain, jangan sampai berbohong. Kemudian yang kedua adalah amanah. Bagian B itu ada halaman 26, itu gambar, ada gambar anak-anak. Sebelah kiri kamu lihat, itu lagi pada baca Quran. Ya, kemudian ini perhatikan, amati. Kemudian di sampingnya gambar kedua, gambar sedang piket. Apa yang bisa kamu amati dan cermati gambar berikut. Kemudian, nah itu gambar pertama, luar biasa, logis dan kurawat. Begitupun kamu setiap hari, tanpa disuruh kamu tilawah, baca Quran. Mulai sekarang punya target baca Quran, yang kuat sehari, misalnya 1 juz, ada yang nggak kuat 1 juz, setengah juz, atau minimal 1 hari itu mau baca 1 lembar, terus halamannya pukul terus lembar, terbiasa kamu kan, hidup kamu akan tenang, akan damai. Nah itu pun di sekolah disuruh sama gurunya lagi tilawah, meskipun gurunya sudah
sudah tidak ada dalam Quran, tetap dibaca itu amanah. Kemudian di gambar sebelah kanan kamu lihat sedang tiket. Nah kalau kita di kelas ini sekarang lagi Zoom nggak ada nih, tapi di rumah juga kamu bisa bikin jadi tiket dengan adik kamu, dengan kakak kamu, dengan ibu kamu dan sebagainya. Nanti kamu lihat. Dan komitmen ketika tiket kita harus aman. Giliran kita hari apa? Kalau di sekolah hari Senin, nah, Senin datang lebih dahulu. Dari si anak sebelum datang, itu tiket ya gambarnya. Sekarang tiket gantian dengan teman-teman bagi tugas. Jangan sampai tidak aman giliran tiket dan datang malas dan sebagainya. Tidak aman. Lihat. Nah, pada usia 12 tahun Nabi Muhammad mulai berdagang kesan bersama pamannya. Ingat siapa nama pamannya? Abu Thalib. Jangan ketukar nih, ada pamannya, ada kakeknya. Kalau kakeknya bernamanya Abdul Muthalib. Nah, kalau pamannya Abu Thalib. Pamannya yang mendidik beliau pada usia 12 tahun Nabi Muhammad diajak berniaga, diajak berdagang ke negeri Syam. Dalam berdagang dia selalu bersikap amanah, terpercaya. Barang dagangan yang dititipkan kepadanya dijaga dengan baik. Nah, beliau itu begitu jujurnya, dagangan dibawa sampah itu dicatat. Nah, padahal umurnya masih 12 tahun. Kalau kita sekarang mungkin kelas 6 sudah mulai berdagang. Berdagang ke negeri Syam, tapi dengan dagangan tersebut beliau amanah dijual sekian. Justru dengan kejujurannya, barang ada yang rusak dikasih tahu ini rusak, kalau mau beli ini lebih murah harganya. Itu amanahnya Rasul Nabi Muhammad sampai beliau diberi gelar amin. Bukan hanya orang teman-teman kalangan masyarakat Arab udah kenal bahwa Muhammad yang ketika memiliki 12 tahun itu dikenal dengan kebaikannya, dikenal dengan kejujurannya. Maka salah satu sifat beliau ada asyidku, amanah, sidik, amanah, tablik, patonah. Ini yang pertama tadi sidik, kedua amanah. Nah, ini yang sifat Rasul yang beliau amanah. Kalau disuruh jual bawa barang ini jual. Kalau ada yang bagus, dibilang bagus. Kalau nggak bagus, nggak bagus. Itu luar biasa amanahnya Nabi Muhammad sampai beliau diberi gelar amin, orang yang dapat dipercaya. Bayangkan kalau kita menjadi di sekolah di SDIT menjadi orang yang semua orang kenal bahwa Ali atau misalnya Muhammad ini dikenal orangnya kalau dikasih amanah, kamu pun dikasih amanah oleh guru kamu ini, nanti kasih orang tua kamu, dikasih orang tua kamu juga, misalnya kasih ini hadiah, misalnya Bu Ici atau Bu Dini atau Pak Alim sedang ada hadiah dari orang tua kamu, kasih. Itu amanah. Kasih uang untuk SPP, uang untuk infak. Jangan sampai dikasih infak, nih nanti kamu infak 25.000 ya. Nah, yang jajan dipakai jajan dulu, dikasih infak 5.000 yang 20-nya jajan, itu nggak aman. Kalau itu kamu lakukan, satu, kamu akan hidup sengsara, kamu akan bodoh, kamu akan sulit. Tapi kalau kamu biasa amanah apa yang disampaikan, kamu sampaikan sesuai dengan pesannya, insya Allah sejak kecil kamu lakukan itu, besar kamu akan menjadi orang yang amanah dengan segala sesuatu akan lancar. Ini dua tema pada pagi hari ini kita sudah pelajari. Yang pertama, jujur disayang Allah. Kalau bahasa ininya sifat Nabi yang pertama sidik, yang kedua amanah. Ini sidik dan amanah ini pada pertemuan kali ini Bapak sampaikan, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan
kita bisa melakukan kejujuran, kita bisa melakukan dalam kehidupan ini tidak bohong dan selalu jujur. Dan yang kedua, amanah dalam kondisi apapun. Apa yang disebut tidak boleh khianat, amanah lawan khianat. Kalau jujur asidku, lawannya al-kazib, bohong. Dua ini pada pelajaran kali ini yang bisa aku sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.